Produk Indonesia membanjiri pasar Filipina karena terkenal kualitas bintang 5 dan harga kaki 5. Indonesia kini bukan lagi negara agraris layaknya 3 dekade yang lalu. Kini Indonesia sudah menjelma menjadi negara industri menengah ke atas, di mana banyak sekali pabrik-pabrik asli dalam negeri dan pabrikan asing yang menancapkan benderanya di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, yang artinya jumlah tenaga kerja yang melimpah, berdampak pada kecepatan industri untuk membuat produk dan mereplikasi diri menjadi semakin cepat. Alhasil, produk industri Indonesia kini tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia saja, namun juga bisa dikirim ke berbagai negara di penjuru dunia. Salah satu negara yang kebanjiran produk industri Indonesia hingga menjadikan produk Indonesia menjadi produk asing nomor 1 terbanyak di negara itu. Penasaran negara yang mana? Langkah pemerintah Filipina yang mengenakan safeguard berupa bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sementara atau BMTPS terhadap produk mobil impor akan berdampak bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi negara yang mengekspor mobilnya paling banyak dengan angka yang sangat besar ke Filipina. Sangat besar. Ekspor di 2 tahun terakhir yang masuk ke Filipina paling besar dari Indonesia. Dari Indonesia itu nomor 1, yang kedua barulah Thailand. Begitu kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Jongki Sugiarto, kepada CNBC Indonesia beberapa waktu yang lalu. Filipina memang menjadi pasar empuk bagi pabrikan mobil Indonesia. Pada tahun 2019 saja, jumlah mobil yang berhasil tercatat sebagai ekspor mencapai 86.000 kendaraan. Daihatsu, Toyota, Mitsubishi Motors, Suzuki, hingga Honda menjadi 5 eksportir terbesar, kemudian diikuti oleh Isuzu, Wuling, dan Hyundai. Namun, ketika rencana Filipina safeguard itu mencuat, maka ekspor dan produksi mobil dari Indonesia berpotensi bakal sedikit terganggu. Hal ini juga menjadi kekhawatiran para produsen. Namun, Yohanes menilai Filipina harus mengikuti aturan bersama, yakni the Asian Free Trade Area atau AFTA, di mana salah satu aturannya adalah soal impor-ekspor mobil. Kalau volume ekspor ke Filipina menurun, pasti produksi menurun. Tapi ini sangat awal, jadi kita menjajaki sehingga hambatan tersebut tidak terjadi dan kita bisa ekspor mobil karena semua sudah diatur dalam AFTA dan Filipina sudah mengikuti aturan tersebut. Begitu kata Komisaris PT Isuzu Astra Motor Indonesia kala itu. Melalui aturan baru, importir mobil harus memberi jaminan tunai sebesar 70.000 peso Filipina atau setara 20,2 juta rupiah per mobil penumpang impor serta 110.000 peso atau setara 31,8 juta rupiah per mobil niaga ringan. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi kendaraan penumpang dengan nilai free on board di atas $25.000 Amerika Serikat, serta kendaraan ringan komersial dengan nilai di atas $28.000 Amerika Serikat, termasuk kendaraan kegunaan khusus maupun semi knockdown atau SKD, serta completely knockdown atau CKD. Pemerintah Filipina mengambil langkah ekstrim terkait bea masuk atau safeguard bagi mobil-mobil impor. Negara lubung padi itu mengenakan bea masuk untuk mobil penumpang dan light commercial vehicle atau LCV atau kendaraan niaga mulai 5 Januari hingga 200 hari berikutnya. Selama rentang waktu tersebut, Komisi Tarif Filipina akan melakukan penyelidikan formal yang akan menentukan apakah ada manfaat untuk memberlakukan tindakan pengamanan secara definitif ataupun tidak. Sebagai salah satu negara utama eksportir mobil ke Filipina, Indonesia akan sangat terdampak dalam hal penjualan. Hal serupa pun akan menimpa Thailand. Filipina memiliki salah satu pasar paling terbuka dibandingkan negara tetangga ASEAN kita lainnya. Meskipun kami secara umum tidak membatasi produk yang masuk ke pasar, kami juga perlu memastikan level playing field untuk industri lokal kami. Begitu kata Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Ramon M. Lopez, seperti dikutip dari Manila Bulletin pada hari Selasa 21 Januari 2021 yang lalu. Tidak hanya Filipina,
produk FMCG atau Fast Moving Consumer Goods atau produk kebutuhan harian rumah tangga buatan asli Indonesia juga datang ke Filipina bak tsunami menerjang. Berbagai toko retail raksasa, supermarket, minimarket, hingga pasar tradisional dipenuhi oleh produk-produk Indonesia yang seringkali kita temui dan kita gunakan sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang TikTokers bernama Esther Lubis yang berkesempatan mengunjungi Filipina beberapa waktu yang lalu. Dia dibuat takjub dan sekaligus bangga di satu waktu akibat dia melihat begitu banyak produk Indonesia yang berjejer di supermarket Filipina. Produk yang biasa kita temui di warung-warung, Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya juga bertahta dengan cantiknya di etalase supermarket negaranya Mr. dan Madam Marcos ini. Hai guys, gue sekarang lagi di Manila, Filipina, dan mari kita cari produk Indonesia di Filipina. Yang pertama ini Gatsby. Gue baru tahu kalau Gatsby itu adalah lokal produk dari Indonesia, dan kalau lo lihat di belakangnya tuh, lo bisa lihat tuh Indonesia ya. Dan ini ada banyak banget di sini. Wow. Next ada Ellipse. Ini gue juga kaget. Ellipse ini ternyata produk Indonesia ya. Tuh tulisannya ada Indonesianya. Kelihatan ya, Kino Indonesia Tbk. Dan ini tuh ada banyak di sini, lihat. Wow, proud. BTW ada Gatsby lagi di sini. And next ini yang paling obvious, banyak banget Pond's, dan gue baru tau kalau Pond's ternyata lokal produk Indo. Gue kaget waktu gue lihat lawan 99% kuman ini kan bahasa Indonesia. Terus gue lihat belakangnya, yes, bener dari Indonesia tuh, Unilever Indonesia. Wow, Cikarang Bekasi. Dan ini ada banyak banget ya. Mulai micellar water, facial wash, jerawat, lalala. Dan ini gue ketemu lagi Milkita guys. Dan dari Indonesia Milkita. Wow, I'm so proud. Nih banyak banget produk Indonesia di Filipina. And then the last one Yupi. Juga dari Indonesia, dari Bogor. Dari berita ini kita bisa lihat bahwa industrialisasi Indonesia sudah hampir menyentuh level Tiongkok yang mana produk-produknya sudah merambah ke berbagai negara. Kita doakan semoga saja ke depannya semakin banyak produk Indonesia yang merambah banyak negara yang jauh lebih jauh seperti Eropa, Amerika, Amerika Selatan, juga Afrika. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?